Yang terhormat Bapak Ketua, Wakil Ketua beserta anggota DPRD Kabupaten Pasaman. Yang terhormat saudara sekretaris daerah, para staf ahli, para asisten, para organisasi perangkat daerah, dan Sipertika beserta pimpinan BUMN, BUMD Kabupaten Pasaman. Pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan, LSM Kabupaten Pasaman, rekan-rekan wartawan, para undangan hadirin yang berbahagia. Mengawali penyampaian pengantar rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pasaman tahun anggaran 2019. Pertama sekali izinkanlah kami mengajak kita semua untuk mengucapkan puji dan syukur ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan atas izinnya juga kita bersama-sama telah dapat hadir pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Pasaman dan rangka penyampaian penjelasan Bupati Pasaman terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pasaman tahun anggaran 2019 yang diselenggarakan pada hari yang berbahagia ini. Salawat beriring salam dan mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menghabiskan seluruh hidupnya dan membaktikan diri untuk menciarkan agama Islam yang telah membawa umat manusia pada jalan keselamatan. Sebelum kami menyampaikan penjelasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pasaman tahun anggaran 2019, perkenankanlah kami mengaturkan rasa terima kasih, penghargaan yang setulus-tulusnya kepada pimpinan beserta segenap anggota Dewan yang terhormat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan penjelasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pasaman tahun anggaran 2019. Pada rapat yang berbahagia ini, penghargaan yang sama juga tidak lupa kami sampaikan kepada badan musyawarah yang telah mengagendakan pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pasaman tahun anggaran 2019. Sejalan dengan itu, izinkan pula kami mengucapkan rasa terima kasih kepada semua kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman yang telah bekerja keras memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pasaman tahun anggaran 2019 sehingga telah dapat disampaikan pada rapat paripurna hari ini. Proses ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan saling bahu-membahu sesuai dengan tugas dan peran masing-masing dalam upaya untuk menatap hari esok Kabupaten Pasaman yang insya Allah lebih baik. Pimpinan beserta segenap anggota Dewan yang kami hormati, hadirin hadirat yang berbahagia, penjelasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pasaman tahun anggaran 2019 yang kami sampaikan pada Dewan yang terhormat memuat penjelasan mengenai penggunaan anggaran pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan dalam pembangunan Kabupaten Pasaman yang kita cintai. Bapak Ketua, Wakil Ketua anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini, kita telah melalui beberapa tahapan yang diawali dengan proses penyusunan
dikonsolidasi oleh PPKD terhadap pengelola keuangan daerah dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh OPD sehingga dihasilkan laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah telah melewati proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pasaman selama 34 hari sejak penyerahan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pasaman tanggal 13 Mei 2020. Laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan telah kita terima pada tanggal 25 Juni 2020. Alhamdulillah, kita memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Opini wajar tanpa pengecualian ini merupakan yang ke-7 kalinya kita terima sejak tahun 2013 sampai dengan 2019. Semoga dengan dukungan dari pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, hal ini akan dapat kita pertahankan untuk masa yang akan datang. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2019 berpedoman pada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah dengan basis aktual. Komponen laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari 7 komponen, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan akuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Bapak Ketua serta segenap anggota Dewan, hadirin yang berbahagia. Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 untuk komponen laporan keuangan yang pertama, yaitu laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam 1 tahun anggaran. Laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kelompok pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah dengan realisasi sebesar 1 triliun 36 miliar 257 juta 946.854,01 rupiah atau 97,71% dari anggaran pendapatan daerah tahun 2019, yaitu 1 triliun 60 miliar 540 juta 79.898 rupiah. Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2018 sebesar 988 miliar 438 juta 487.804,65 rupiah, terjadi peningkatan realisasi pendapatan daerah sebesar 47 miliar 819 juta 459.049,36 rupiah atau naik sebesar 4,84%. Kelompok belanja daerah berasal dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan transfer dengan realisasi sebesar 1 triliun 12 miliar 301 juta 501.112 rupiah
atau 89,43% dari anggaran belanja tahun 2019, yaitu 1.136.618.039,26 rupiah. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja tahun anggaran 2018 sebesar 991.833.898 rupiah, terjadi peningkatan realisasi belanja sebesar 30.467.367.214 rupiah atau naik sebesar 3,10%. Selanjutnya pada kelompok yang terakhir adalah pembiayaan daerah, yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pada rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, realisasi untuk penerimaan pembiayaan adalah sebesar 79.538.141,26 rupiah yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau silpa dan penerimaan kembali di utang daerah. Selanjutnya, realisasi pada pengeluaran pembiayaan adalah sebesar 7.670 juta rupiah yang merupakan pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pemerintah daerah ke perusahaan daerah air minum Kabupaten Pasaman sebesar 2.670 juta rupiah dan penyertaan modal pemerintah daerah ke Bank Nagari sebesar 5 miliar rupiah. Bila dibandingkan jumlah penerimaan pembiayaan daerah dengan pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2019, maka realisasi pembiayaan daerah menghasilkan surplus sebesar 71.538.414,26 rupiah yang akan menambah surplus atas selisih pendapatan dan belanja sehingga menghasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa tahun berkenaan sebesar 95.681.983.883,27 rupiah yang akan dimanfaatkan untuk tahun anggaran 2020. Bapak Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, hadirin para undangan yang berbahagia. Selanjutnya, perkenankanlah kami menyampaikan laporan keuangan yang kedua, yaitu laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi perubahan saldo anggaran secara komparatif dengan tahun sebelumnya. Tahun 2019, saldo anggaran lebih berjumlah 90.981.983.883,27 rupiah. Apabila dibandingkan dengan saldo anggaran lebih tahun 2018 yang berjumlah 79.336.538.141,26 rupiah, terjadi peningkatan sebesar 16.345.742,01 rupiah atau naik 20,56%. Untuk komponen laporan keuangan yang ketiga, yaitu laporan operasional. Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan pemerintah daerah yang tercermin dalam pendapatan operasional dan beban. Pendapatan operasional
pemerintahan. Pendapatan operasional tahun 2019 berjumlah 993 miliar 455 juta 161.363,79 rupiah. Apabila dibandingkan dengan pendapatan operasional tahun 2018 yang berjumlah 973 miliar 692 juta 173.544,65 rupiah, terjadi peningkatan sebesar 19 miliar 762 juta 987.819,14 rupiah atau naik 2,03%. Jumlah beban menggambarkan besarnya beban yang harus ditanggung pemerintah daerah untuk menjalankan kegiatan pemerintahan selama tahun berjalan. Jumlah beban tahun 2019 sebesar 970 miliar 855 juta 819.098,15 rupiah apabila dibandingkan dengan jumlah beban tahun 2018 sebesar 898 miliar 467 juta 621.669,04 rupiah, terjadi peningkatan sebesar 72 miliar 388 juta 197.429,11 rupiah atau naik 8,06%. Untuk laporan keuangan yang keempat, yaitu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas memberikan informasi kenaikan atau penurunan kekayaan bersih pemerintah daerah dalam tahun anggaran 2019. Jumlah ekuitas pemerintah Kabupaten Pasaman pada akhir tahun anggaran 2019 adalah 1 triliun 865 miliar 716 juta 755.019,87 rupiah apabila dibandingkan dengan ekuitas tahun 2018 sebesar 1 triliun 860 miliar 275.000 juta 708.341,39 rupiah, terjadi peningkatan sebesar 5 miliar 441 juta 46.678,48 rupiah atau naik 0,29%. Untuk komponen laporan keuangan yang kelima, yaitu neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, ekuitas pada tanggal tertentu. Posisi aset pemerintah Kabupaten Pasaman pada tahun 2019 berjumlah 1 triliun 879 miliar 392 juta 164.407,87 rupiah apabila dibandingkan dengan jumlah aset tahun 2018 sebesar 1 triliun 866 miliar 283 juta 283.056,39 rupiah, terjadi peningkatan sebesar 13 miliar 108 juta 851.351,48 rupiah atau 0,70%. Posisi kewajiban pemerintah Kabupaten Pasaman pada akhir tahun 2019 berjumlah 13 miliar 675 juta 409.388 rupiah. Apabila dibandingkan dengan jumlah kewajiban tahun 2018 sebesar 6 miliar 7 juta 574.700
rupiah. Terjadi peningkatan sebesar 7.864.673 rupiah atau naik 127,64%. Posisi ekuitas pemerintah Kabupaten Pasaman pada akhir tahun 2019 berjumlah 1.856.755.19,87 rupiah apabila dibandingkan dengan ekuitas tahun 2018 sebesar 1.860.278.341,39 rupiah. Terjadi peningkatan sebesar 5.441.046.678,48 rupiah atau naik 0,29%. Untuk komponen laporan keuangan yang keenam, yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama 1 tahun anggaran serta saldo kas pada akhir tahun anggaran. Arus kas tahun 2019 menghasilkan saldo akhir kas sebesar 95.885.992.143,27 rupiah yang terdapat pada bendahara umum daerah dan bendahara OPD apabila dibandingkan dengan saldo akhir kas tahun 2018 sebesar 80.864.883.19,26 rupiah. Terjadi peningkatan sebesar 15.249.124,01 rupiah atau naik 18,91%. Dan terakhir, untuk laporan keuangan yang ketujuh, yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan informasi untuk memudahkan dalam memahami laporan keuangan yang berisi penjelasan terhadap setiap komponen laporan keuangan secara lebih rinci. Bapak pimpinan, anggota dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dari seluruh pimpinan dan anggota dewan yang terhormat dalam mendengarkan dan menyikapi penyampaian penjelasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 ini. Semoga rancangan peraturan daerah ini akan dapat kita bahas sesuai dengan tahapan pembahasan yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD yang pada akhirnya dapat kita setujui bersama untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Demikianlah penjelasan kami terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala nantiasa melindungi kita bersama dan apa yang telah kita lakukan ini menjadi amal ibadah di hadapannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.